Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Ya, kali ini kita akan bahas soal kejadian unik yang ada di Australia. Yang mana ini Australia ini ya, negara yang mayoritas jelas Kristen. Di sana bagaimana orang, ya pasti mereka memiliki aturan yang begitu rapi, ketat dan lain-lain. Sehingga negara ini adalah negara yang teratur. Tapi kemudian masuklah sekelompok orang yang beragama Islam dan mereka tinggal di sana. Dan kemudian terjadilah apa yang sebenarnya membuat tatanan lalu lintas kemudian tidak baik-baik aja. Apa itu? Ya, kita akan lihat videonya. Ini lagi rame di Australia, disediain masjid, malah sholat di jalan gangguin orang lewat. Lalu sholat jamaahnya dibubarin sama polisi Australia. Salah siapa coba? Masjid ada, malah sholat di jalan. Polisi bubarin ya karena aturan di sana memang nggak boleh ganggu ketertiban di ruang publik. Lagian kenapa sih ibadah harus caper, haus perhatian kayak gitu? Umat agama lain, Kristen, Buddha, Hindu, perasaan nggak ada deh yang kayak gitu. Semua tertib, ibadah ya di rumah ibadah, bukan di jalan. Giliran diusir kayak gini, langsung play victim, teriak Islamofobia. Susah emang kalau otak ditaruh di dengkul. Ya kurang lebih seperti itu yang terjadi di sana. Bagaimana terjadi semacam pengusiran kemudian dari polisi-polisi di Australia kepada orang-orang ini. Mereka ditarik dan kemudian dibubarkan tuh acara. Ya kenapa dibubarkan? Karena menurut aturan di sana sendiri ya nggak boleh dong mengganggu ketertiban umum. Beribadah, sholat di pinggir jalan semacam itu. Padahal di sana kan ada masjid. Ada tempat beribadah. Kenapa kamu harus menghalang-halangi itu? Ya oke lah kalau mungkin di negara kalian yang sepi begitu kan. Negara kalian yang mungkin di sana mau di pinggir jalan nggak ada kendaraan yang mungkin akan terganggu atau orang-orang yang pejalan kaki yang mungkin terganggu. Atau di Indonesia lah ya. Kalau di Indonesia kan khusus agama ini boleh-boleh aja ya. Mau ngapa-ngapain kan ya terserah dia aja. Tapi kan ini Australia. Datang ke negara orang yang harusnya menjaga ketertiban, permisi dengan baik-baik, ini malah melakukan hal semacam ini. Ya teman-teman, di Indonesia sendiri akan sering terjadi. Orang sudah beribadah di ruangan, orang beribadah di dalam gereja, malah dibubarin, malah dibuat mereka dilarang-larang. Sehingga mereka harus beribadahnya di luar dari gereja. Tapi kan itu karena tempat ibadahnya dilarang lah. Ini kan tempat ibadah nggak dilarang. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sama sekali untuk beribadah di jalan-jalan. Tapi ini sendiri sebenarnya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus jauh-jauh hari ya. Dan memang ditegur sikap-sikap semacam ini. Dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima dan nanti selanjutnya juga teman-teman bisa cek langsung dalam Alkitab ya. Hal berdoa, dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik, dikatakan situ. Jangan berdoa seperti orang munafik. Kenapa seseorang berdoa kemudian dikatakan itu menjadi sesuatu yang munafik? Kita tahu ya munafik itu apa? Munafik itu bahwa dia melakukan doa itu bukan karena dia ingin berelasi dengan Tuhan, tapi doa itu dia lakukan karena ingin menunjukkan dirinya kepada orang, oh saya ini orang yang rohani, saya ini orang yang spiritual, saya ini orang yang harus dipandang karena beragama dan lain-lain. Nah itulah kenapa sebenarnya tujuan utamanya bukan dari hatinya ingin benar-benar beribadah, tapi ada udang di balik batu. Makanya di sini Yesus yang mengetahui kedalaman hati tokoh-tokoh ahli-ahli Taurat pada zaman itu, pada waktu itu, kemudian dia menegur dan mengatakan munafik. Nah, dan dikatakan selanjutnya adalah mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Berdiri di rumah-rumah ibadat dengan jubahnya yang begitu megah dengan luar biasa. Supaya apa ya? Supaya kelihatan sekali lagi bahwa dia ini orang yang memiliki spiritual tinggi, tingkat sosial tinggi karena orang beribadah tekun kepada Tuhannya. Nah, dikatakan di sini, dan berdiri pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, dikatakan di sini supaya mereka dilihat orang. Ini bertujuan menunjukkan
Tujuannya bukan mau berrelasi dengan Tuhan, tapi tujuannya apa dikatakan? Tujuannya yaitu supaya dilihat orang. Ini penting ya teman-teman untuk kita bisa memahami ini, bahwa doa yang benar itu bukan bagaimana kita berdoa di tempat-tempat umum supaya dilihat orang, tidak. Tapi kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan gitu. Dan dikatakan di sini ya, bahkan dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ini kayak di tikungan jalan raya berdiri pinggir. Ya ibadah di tengah-tengah jalan itu apa coba? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, yang artinya ya sebenarnya hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masa berdoa supaya dilihatin orang, itu kan namanya munafik. Di ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, dikatakan situ ya, jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Harus masuk dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukan berarti setiap doa kita harus bersembunyi, tidak. Tapi dalam konteks ini sebenarnya ini ingin menunjukkan kalau dalam kamar berarti dia ini kan memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan tujuannya supaya dilihat orang. Dan kemudian nanti kalau misalnya ke gereja, loh nggak boleh dong berarti saya berdiri untuk berdoa. Tidak. Sekali lagi kita harus lihat konteksnya. Kalau dalam pertemuan ibadah ya wajar dong seorang berdiri di tempat ibadah untuk berdoa. Atau orang ya wajar lah ketika lagi mau makan kemudian berdoa. Tapi nggak wajar ketika caper. Beribadah tapi cari perhatian supaya dipuji-puji. Nah inilah yang nggak benar. Itu dikatakan seperti orang munafik. Maka refleksinya buat kita ya saya mau ajak kita untuk merefleksi bukan tentang agama orang ya, tapi untuk kita sendiri. Mungkin orang-orang Kristen juga ada ya walaupun berbeda. Yang artinya bukan berarti orang Kristen kemudian beribadah di tikungan-tikungan, aduh dibubarin langsung. Tapi ini juga mengoreksi hati kita. Apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita benar-benar tulus untuk menyembah Tuhan? Apakah tulus untuk beribadah kepada Tuhan? Atau sebenarnya ada tujuan tertentu supaya diri kita dipuji? Sama dengan pelayanan-pelayanan ya. Kadang-kadang pelayanan kita mengenakan baju-baju yang bagus bukan karena kita ingin sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, tapi kadang-kadang karena kita mau dilihat orang. Dan inilah firman Tuhan ini mengoreksi kita untuk melihat kedalaman hati kita. Mari kita memurnikan setiap hati kita dalam setiap peribadatan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Luis Prasetyo sini. God be with you all.